Saya akan berbicara tentang public speaking. Public speaking itu bahasa Indonesianya adalah berbicara di depan umum. Belum ada terjemahan yang pas sebetulnya apa itu public speaking. Yang penting public, orang banyak, speaking ngomong. Jadi ketika ngomong di depan orang yang lebih dari satu orang disebutnya public speaking. Meskipun kalau presentasi kadang-kadang kita presentasi di depan satu orang, bahkan mungkin satu dua orang, tapi itu masuknya public speaking. Jadi ketika kita berbicara di depan orang banyak disebut public speaking. Per definisi public speaking itu adalah pembicaraan yang direncanakan. Jadi kita direncanakan, jadi bukan dadakan kayak tahu bulat. Pokoknya mah direncanakan lah public speaking, rek pidato, rek sambutan. Kenapa jadi bahasa Sunda? Nggak apa-apa. Pidato, sambutan, presentasi direncanakan sebelumnya itu public speaking. Nah, tulisannya pakai C ya. PUBLIC, public speaking. Soalnya sering terjadi begitu pelatihan public speaking di spanduknya pakai K publiknya. Nah, dasar-dasar public speaking yang pertama untuk episode kali ini saya akan berbicara mengenai 3V. Ya. 3V apa 3V yang kayaknya? 3V lah ya. 3V sebagai komponen atau elemen public speaking. V yang pertama yaitu verbal. Yang kedua vokal, yang ketiga visual. Jadi public speaking ketika seseorang pidato, presentasi, sambutan, orasi, ketika demo, itu semuanya melibatkan 3V. Yaitu verbal, visual, vokal. Ya urutannya ganti-ganti lah ya. Yang pertama vokal. Public speaking itu bersuara. Ya, vokal menggunakan suara, menggunakan omongan, ya speak. Dan dalam vokal ini ada tekniknya. Ada unsur-unsur teknik vokal seperti yang terpenting dalam teknik vokal itu adalah aksentuasi, penekanan, artikulasi, kejelasan kata demi kata, kemudian intonasi. Ada juga speed atau tempo dan lain-lain. Ada infleksi dan sebagainya. Ya, tapi yang terpenting 3 itu. Pertama, aksentuasi, penekanan pada kata-kata tertentu biar tidak monoton. Kemudian artikulasi, jelas omongannya, kata demi katanya jelas. Apalagi kalau kalau mengucapkan bahasa asing. Asingnya itu bisa bahasa asing Arab, Inggris, Jerman, Prancis, bisa juga asing dalam pengertian bahasa Sunda misalnya. Bahasa daerah itu banyak, bukan asing. Itu vokal. Ya, teknik vokal itu adalah teknik mengeluarkan suara terbaik. Teknik vokal ini dikenal luas di kalangan penyanyi, di kalangan penyiar, kalangan presenter karena mereka bermain dengan vokal. Itu V yang pertama, vokal. V yang kedua yaitu verbal, kata-kata. Verbal itu berkaitan dengan kata-kata. Dalam public speaking, seseorang, public speaker yang pidato, yang sambutan, itu memilih kata-kata, diksi. Jadi memilih kata-kata yang paling diawali dengan pemilihan gaya bahasa. Gaya bertutur, formal, informal, gaya anak muda, gaya resmi, gaya santai, gaya heureuy, campuran Indonesia Sunda atau Sunda saja atau Indonesia saja. Itu pilihan kata-kata yang pertama. Berikutnya, apakah cocok saya menggunakan istilah-istilah asing di sini, apakah bahasa Sunda, bahasa daerah, sebagainya. Kemudian pilihan, ya verbal, pokoknya pilihan kata-kata, pilihan kalimat, pilihan istilah itu unsur yang kedua yaitu verbal. Dan yang ketiga adalah visual. Visual itu terdiri dari 2, ada postur, ada gestur. Ketika seseorang public speaking, pidato, presentasi, ngajar, MC, itu melibatkan visual. Visual ini terdiri dari 2, yaitu ada postur, ada gestur. Postur itu dedegan. What is dedegan? Dedegan itu adalah posisi berdiri. Posisi berdiri. Jadi visual seluruh tubuh kita pada saat kita berdiri. Ya, berdiri tegap, berdiri santai, jangan miring gitu ya. Itu postur. Kemudian gestur. Kalau gestur itu adalah gerakan anggota tubuh. Jadi kalau postur seluruh anggota tubuh satu kesatuan. Nah, kalau gestur gerakan anggota tubuh. Mulai dari raut muka, ya, raut muka, gerakan hidung, bisa nggak gerakan hidung? Ya, pokoknya mah gerakan anggota tubuh lah, terutama tangan. Ya, gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan bahu, gerakan badan,
Gerakan kaki jika ada itu namanya visual yang terlihat. Nah, seringkali visual ini justru memegang peranan penting dalam public speaking, memegang peranan paling dominan dalam public speaking. Ya, ketika seseorang mengucapkan kata-kata tertentu, si audiens tidak hanya mendengar verbal, kata-kata yang dipilihnya, vokal, suara yang dikeluarkannya, tapi lebih sering visualnya. Ya, dia memang ngomong serius, tapi kok raut mukanya kayak heureuy. Ya, dia membicarakan yang sedih-sedih, tapi kok dia sambil senyum dan sebagainya. Nah, itu saja tips public speaking kali ini. Bukan tips sebetulnya, penjelasan saja tentang pengertian public speaking dan elemen utama dalam public speaking yang terdiri dari tiga, yaitu verbal, vokal, dan visual. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya mengenai tips public speaking yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.